Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wawan Hirmawan dengan NIM 18.1003.222.010943 dari kelas D, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan prosedur desain bendung. Bagian tahapan perencanaan bendung. Pasal 26 Undang-Undang Sumber Daya Alam. Pola pengelolaan sumber daya alam menjadi rencana pengelolaan sumber daya alam dengan pasal 34 Undang-Undang Sumber Daya Alam. Perlu bendungan ataukah tidak? Inventarisasi potensi SDA, daya dukung SDA, rencana tata ruang, inventarisasi kebutuhan air, kemampuan dana kelestarian hayati air. Selanjutnya, pasal 26 PP 29/2000 bagi bendungan berisiko tinggi, pasal 21 PP 37/2010 prasudi kelayakan. Selanjutnya, studi kelayakan teknik ekonomi, lingkungan, perencanaan umum, desain pendahuluan. Selanjutnya, perencanaan teknis atau desain rinci. Pasal 26 Undang-Undang Sumber Daya Alam. Pembangunan SDA dilakukan melalui konsultasi publik. Pasal 34 tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, pola pengelolaan sumber daya alam. Pada pasal 26 ayat 1 diatur bahwa dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, perencanaan teknik. Pada pasal 26 ayat 2 diatur bahwa dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan. Pertama, studi kelayakan, yang kedua perencanaan umum, dan selanjutnya perencanaan teknik. Pada umumnya, setiap bendung adalah merupakan pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang sampai tinggi, sehingga setiap perencanaan bendung harus dilengkapi dengan studi kelayakan. Selanjutnya, rencana pengelolaan sumber daya alam. Pelaksanaan pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 34 dilakukan melalui A. Konsultasi publik, B. Tahapan survei, C. Investigasi, D. Perencanaan, dan serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi. Selanjutnya, prasudi kelayakan. Pasal 26 PP nomor 29 tahun 2000. 1. Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. 2. Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Yang ketiga adalah dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik. Pasal 21 ayat 3 PP nomor 37 tahun 2010. Studi kelayakan untuk pembangunan bendung pengelolaan sumber daya air dituangkan dalam dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat A. Analisis kondisi topografi untuk tapak rencana bendung, jalan akses, kuari dan boro area, penyimpanan material, tempat pembuangan galian, dan daerah genangan. B. Analisa geologi yang berkaitan dengan tapak bendung, lokasi material, bahan bendung, dan daerah genangan. Selanjutnya adalah analisis hidrologi daerah tangkap air. Analisis kependudukan di daerah tapak bendung dan rencana genangan serta daerah penerima manfaat bendung. Selanjutnya, analisis sosial, ekonomi, dan budaya pada daerah tapak bendung dan rencana genangan serta daerah penerimaan manfaat bendung. Selanjutnya, analisis kelayakan teknis, ekonomi termasuk umur layan bendung dan lingkungan untuk setiap alternatif rencana bendung. Selanjutnya, perencana bendung yang paling layak dipilih, pradesain bendung yang paling layak dipilih, dan rencana penggunaan sumber daya air. Studi kelayakan. Perencanaan umum terdiri dari gambaran umum bendung dan waduknya, viability konstruksi, pertimbangan dalam pemilihan lokasi, pertimbangan dalam penerapan tipe dan dimensi bendung dilihat dari aspek topografi, geoteknik, fondasi, dan material, hidrologi, ketersediaan air, kebutuhan air, pengendalian banjir, dan ekonomi NPV, IRR, dan BCR. Tata letak bangunan, fasilitas pendukung termasuk jalan masuk dan jalan kerja, sumber material, dan lain sebagainya. Desain pendahuluan. Desain pendahuluan adalah desain definitif yang mencakup desain untuk bangunan-bangunan pokok seperti tubuh bendung, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, bangunan pengelak, dan lain sebagainya. Tujuan penyiapan desain pendahuluan adalah salah satunya untuk mendukung perhitungan perkiraan biaya pembangunan bendung yang diperlukan pada tahap studi kelayakan.
Sebelum penyiapan desain pendahuluan lebih dulu perlu disiapkan kriteria desain sesuai dengan tipe bendung, lokasi dan material yang akan dipakai berdasar pada norma, standar, pedoman, dan manual yang terkait. Pelaksanaan teknis atau desain kunci. Perencanaan desain bendung terdiri dari merancang desain bendung, analisis kontrol stabilitas tubuh bendung, tekanan air, tekanan lumpur, gaya gempa, berat bangunan, reaksi pondasi. Analisis kebutuhan stabilitas. Ketahanan terhadap gelincir, guling, stabilitas terhadap erosi bawah tanah, piping, penambahan bangunan pelengkap bendung, bangunan pengambilan lantai pembilas, bangunan pembilas kantong lumpur. Kegiatan pokok dalam penyiapan desain dan uji konstruksi bendungan urugan. Tahap pembangunan bendungan urugan. Survei dan investigasi. 1. Penetapan lokasi bendungan. 2. Invest geoteknik di lokasi bendungan melimpah waduk sesuai kebutuhan. 3. Invest geoteknik di sumber material. Desain bendungan tipe urugan. 1. Lokasi desain pondasi kedalaman pondasi. 2. Lokasi pengambilan bahan. 3. Desain tubuh bendungan, bangunan, pelengkap pengelak. 4. Desain sistem instrumentasi. Sertifikasi teknik. 1. Persyaratan galen pondasi, jenis beton, persyaratan bahan urugan, agregat tubuh bendungan. 3. Alat pemadatan dan jumlah lintasan. Konstruksi bendungan. Untuk menjamin agar bendungan dapat berfungsi dengan baik dan mempunyai keamanan yang cukup, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan kontinu agar semua spesifikasi yang dipersyaratkan dalam desain memenuhi uji mutu. Yang pertama, uji mutu perbaikan pondasi dan abutment. Yang kedua, uji mutu bahan di borrower dan quarry. Yang ketiga, uji mutu pemadatan urugan tanah, filter dan batu. Organisasi proyek. 1. Pemimpin proyek. Yang kedua, staf ahli geoteknik dan geologi dan struktur bendungan. Yang ketiga, inspektur dan pengawas lapangan. Yang keempat, laboratorium uji mutu bahan tanah dan beton. Yang kedua, uji mutu perbaikan pondasi dan abutment. 1. Mengontrol rembesan lewat pondasi bendungan. 2. Mempersiapkan bidang kontak yang baik dengan lapisan urugan yang akan dipadatkan. 3. Memperkecil penurunan diferensial yang akan terjadi untuk mencegah retakan dalam urugan. Yang keempat, pengawasan pekerjaan harus menjamin bahwa a. Pondasi dan abutment telah dikupas sampai kedalaman yang cukup untuk memindahkan tanah lunak, organik, rekahan, pelapukan, atau bahan lain yang tidak diinginkan. B. Lekukan atau cekungan, depresi, dan sesar batuan telah bersih dan terisi dengan beton dental. C. Bidang batuan yang terbentuk relatif halus dan merata karena pembentukan atau racing dan pengisian. D. Rongga-rongga dasar telah diisi dan diinjeksi dikrot dan dihalang telah mencapai lapisan kedap air. Uji mutu daerah, borrower dan quarry. 1. Urugan tanah di boro area. A. Menentukan peralatan. B. Uji mutu kadar air agar mendeteksi kadar air, pemadatan, gradasi, dan plastisitas berada dalam batasan ditentukan dalam spesifikasi. 2. Urukan batu di quarry. A. Penentuan peralatan. B. Gradiasi harus sesuai spesifikasi, bila tidak harus diproses. Kuat tekan dan absorpsi harus sesuai batasan dalam spesifikasi. Uji mutu konstruksi bendungan urugan tanah atau batu. 1. Urugan kedap air dan semi kedap, jumlah lintasan, tebal lapis, batasan kadar air, dan kepadatan kering. B. Uji mutu secara sederhana. Pengawas harus memahami secara visual apakah material terlalu kering atau basah. C. Uji mutu kepadatan di lapangan dan pengambilan contoh uji harus dilakukan secara kontinu selama konstruksi kadar air dan kepadatan harus masuk dalam batasan spesifikasi. Bila tidak, harus tambah lintasannya. 2. Urugan lulus air. Material kurang dari 5% butiran lolos nomor 200. A. Penentuan alat pemadat. B. Uji mutu tebal hamparan kadar air. Tidak dibutuhkan gradasi kepadatan relatif dalam batasan spesifikasi. 3. Urugan batu. A. Penentu alat pemadat. B. Uji mutu tebal hamparan kadar air tidak dibutuhkan gradasi kepadatan relatif dalam batasan spesifikasi. Yang selanjutnya disebut inspeksi keamanan bendungan. Bahkan lingkup kegiatan pokok aspek geoteknik dalam penyiapan desain dan uji pelaksanaan konstruksi bendung urugan. Selanjutnya, penetapan desain bangun utama bendung. Penetapan desain bangunan utama bendung. Yang pertama, uji model pradesain bangunan utama. Selanjutnya, penyempurnaan desain bangunan utama. Dan yang terakhir, penetapan desain definitif bangunan utama. Yang selanjutnya adalah bangunan bagi dan bangunan sadap. Bangunan bagi.
Bangunan bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Bangunan bagi terletak pada saluran primer atau pada saluran sekunder pada suatu titik cabang. Mawardi 2010. Bangunan bagi terdiri dari pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Salah satu dari pintu-pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu sadap lainnya mengukur debit. Selanjutnya, pengontrol taraf muka air bangunan bagi. Pada bangunan bagi, harus terdapat bangunan pengontrol taraf muka air dan pengatur debit yang terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Pintu pengukur yang berfungsi mengatur debit yang dilaluinya. Yang kedua, pintu pengatur yang berfungsi mengatur taraf muka air yang melalui. Dan yang terakhir adalah kombinasi antara keduanya. Sebagai alat pengontrol taraf muka air bisa digunakan A. Balok sekat sebagai balok penutup. Untuk hal ini aliran melimpah melewati mercu balok sekat. Yang selanjutnya, pintu sorong sebagai pengontrol taraf muka air. Dalam hal ini pengaliran lewat bawah pintu. Bangunan sadap. Bangunan sadap merupakan bangunan yang digunakan untuk menyadap air dari saluran primer ke saluran sekunder atau saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut bangunan sadap sekunder yang terletak di saluran primer. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari sekunder ke saluran tersier disebut bangunan sadap tersier yang terletak di saluran sekunder. Mawardi 2010. Bangunan sadap dibangun dengan tujuan agar kebutuhan para petani mengenai air ke persawahan dapat teratasi. Untuk areal persawahan yang agak jauh dari saluran irigasi, biasanya dibuatkan trus saluran pembuat tersier baru untuk mencapai areal persawahan tersebut. Untuk membangun bangunan sadap, tentunya harus dilihat dulu berapa luas areal persawahan yang akan diairi. Kalau ternyata luasnya kurang dari 5 hektar, tentunya cukup dibuatkan bangunan corongan saja, sehingga biaya pembuatannya juga hemat. Kalau memang itu harus dibuatkan bangunan sadap, untuk trus saluran pembawa bisa swadaya dari para petani atau masyarakat dengan cara kerja bakti secara gotong royong. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian bangunan sadap. Keuntungan bangunan sadap. Yang pertama, sebagai salah satu bangunan pengelak terjadinya banjir. Selanjutnya, sebagai bangunan yang berfungsi untuk mengalir ke air ke petak-petak sawah atau kolam ikan dan lain-lain. Yang selanjutnya, tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran sekunder yang bersangkutan. Pengatur kecepatan datang aliran untuk setiap bangunan, peredam air lumpur. Kerugian bangunan sadap. Yang pertama, karena bangunan bersifat tetap, maka perlu adanya perawatan serta pengontrolan dari pihak yang bertugas. Yang kedua, bangunan harus selalu bersih agar umur bangunan bertahan lama. Kecepatan datang ke arah luas menjadi lebih besar daripada yang ke arah menyamping. Jika semakin banyak bangunan sadap, maka semakin luas areal yang diperlukan. Selanjutnya, bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap dapat berfungsi sebagai air, juga berfungsi untuk menyadap air. Bangunan tersebut dibangun pada saluran primer dan sekunder. Yang kedua, bangunan pengatur dan mengatur muka air saluran di tempat-tempat yang ada bangunan bagi sadap atau bagi. Untuk pintu pembagi berfungsi membagi air yang mengalir ke berbagai saluran, sedangkan untuk penyadapan dilengkapi bangunan pengukur debit, yaitu antara lain alat ukur Romijin yang merupakan ambang leher dan alat untuk cram de grater berupa pintu aliran bawah. Untuk pemilihan jenisnya bergantung pada ukuran saluran sekunder yang akan diberi air serta besarnya kehilangan tinggi energi yang diizinkan. Standar Perencanaan Irigasi KP 04. Selanjutnya, persyaratan dan pengukur debit bangunan bagi sadap. Untuk mengontrol taraf muka air di bagian udik bangunan umumnya diperlukan bangunan pengatur. A. Untuk pengatur debit air di atas 900 liter per debit dapat digunakan alat pengukur debit tipe cram de grater atau Cipoletti. B. Untuk pengukur debit lebih kecil dari 900 liter per debit dapat digunakan alat ukur tipe Romijin. Yang selanjutnya, KP 01 2010 tentang bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi dan sadap pada irigasi teknis dilengkapi dengan pintu dan alat pengukur debit untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sesuai jumlah dan pada waktu tertentu. Namun, dalam keadaan tertentu, sering dijumpai kesulitan-kesulitan dalam operasi dan pemeliharaan sehingga muncul usulan sistem proporsional, yaitu bangunan bagi dan sadap tanpa pintu dan alat ukur, tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, elevasi ambang ke semua arah harus sama. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama. Lebar bukan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Tata letak bangunan bagi dan sadap.
Untuk bentuk menyamping, posisi bangunan atau pintu sadap tersier atau sekunder berada di samping kiri atau kanan saluran dengan arah aliran ke petak tersier atau sekunder mempunyai sudut tegak lurus pada umumnya sampai 45 derajat. Bentuk ini mempunyai kelemahan yaitu kecepatan datang ke arah lurus menjadi lebih besar daripada ke arah samping, sehingga jika diterapkan sistem proporsional kurang akurat, sedangkan kelebihannya yaitu bangunan ini tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran sekunder yang bersangkutan. Kelemahan, kecepatan datang ke arah lurus menjadi lebih besar daripada yang ke arah menyamping, sehingga jika ditetapkan sistem proporsional kurang akurat. Kelebihan, peletakan bangunan ini tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran sekunder yang bersangkutan. Selanjutnya untuk bentuk nombak. Pada bentuk nombak, konstruksi bangunan bagi sekunder, sadap, tersier, dan bangunan pengatur dalam posisi sejajar, sehingga arah aliran searah. Bentuk seperti ini mempunyai kelebihan yaitu kecepatan datang aliran untuk setiap saluran adalah sama, sehingga bentuk ini sangat cocok diterapkan untuk sistem proporsional, tetapi bentuk ini mempunyai kelemahan yaitu memerlukan areal yang luas. Semakin banyak bangunan untuk nombak dibangun, semakin luas areal yang diperlukan. Kelebihan, kecepatan datang aliran untuk setiap bangunan adalah sama. Kelemahan, memerlukan areal yang luas. Selanjutnya, bangunan bagi dan sadap. Kombinasi sistem proporsional. Sistem ini tidak memerlukan pintu pengatur, pembagi, dan pengukur sehingga cocok untuk daerah yang terpencil. Syarat khusus, elevasi, ambang ke semua arah harus sama. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama. Lebar bukan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Syarat aplikasi, melayani tanaman yang sama jenisnya, monokultur, jadwal tanam serentak, ketersediaan air cukup memadai. Sistem proporsional tidak dapat diaplikasikan pada sistem irigasi di Indonesia pada umumnya mengingat syarat-syarat sulit terpenuhi. Bangunan bagi dan sadap. Kombinasi sistem kombinasi. Bangunan ini dapat berfungsi ganda yaitu melayani sistem konvensional maupun sistem proporsional. Dalam implementasi pembagian air diutamakan menerapkan sistem konvensional. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengoperasikan pintu-pintu tersebut, maka diterapkan sistem proporsional. Urutan perencanaan berdasarkan elevasi sawah tertinggi dari lokasi bangunan-bangunan sadap tersebut ditentukan elevasi muka air di hulu pintu sadap. Elevasi ambang setiap bangun sadap adalah sama dengan elevasi ambang dari petak tersier yang mempunyai elevasi sawah tertinggi. Kebutuhan air I atau det atau HA setiap bangunan sadap harus sama. Sekian dan terima kasih.